Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mencapai perasaan khusyuk dalam bersedekah bukanlah perkara yang mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam bersedekah. Hal tersebut tidak terlepas dari olah dan tipu daya golongan setan yang tercipta dari api. Hal ini senantiasa menggoda manusia agar sedekah kita tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada terutama saat bersedekah. Ibadah yang satu ini seringkali digoda setan saat sedang menjalankannya, karena setan tidak henti-hentinya mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bersedekah bersama setan. Pemirsa sekalian, mereka yang merasa was-was atau ragu dalam niat baiknya dalam bersedekah biasanya akan berlangsung hingga saat mulai bersedekah. Hal itu membuat orang ragu terkait ibadah ini yang seharusnya dijalankannya. Misalnya, kita bersedekah apakah terlihat orang atau tidak. Kadang orang bersedekah menunggu orang lain melihat kita. Bahkan kadang orang bersedekah sering pilih-pilih. Contohnya, ketika kita memberi makan kucing liar dengan kucing kita sendiri. Jika mengalami hal ini, Anda patut waspada karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal. Permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. Seseorang yang hanya senang memberi makan kucing peliharaannya saja dan bertindak kejam terhadap kucing yang lainnya atau kucing liar akan mendapatkan hukuman. Bagi mereka yang menyakiti atau menganiaya hewan yang lemah dan lucu ini adalah siksa neraka. Begitupun dengan kisah kucing yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan kucing merupakan hewan kesayangan beliau. Beliau sangat menyayanginya hingga ia selalu menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita memelihara kucing, alangkah baiknya kita harus meniru bagaimana Rasul memelihara kucing. Beliau memberi nama kucing kesayangannya itu Muza. Suatu hari ketika Nabi hendak bepergian dan ingin mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang terlelap tidur di atas jubahnya. Beliau sudah tahu yang namanya kucing kesayangan kalau sedang tidur sangat imut sekali. Tanpa ingin mengganggu kucing kesayangan Nabi itu terlelap, sehingga Nabi memotong sebelah lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muza. Subhanallah, mulia sekali perbuatan Nabi ini. Kemudian Nabi pun pergi keluar rumah meninggalkan Muza yang sedang terlelap tidur. Ketika Nabi pulang kembali ke rumah, Muza terbangun dan merunduk kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada Muza dengan mengelus lembut kepada Muza. Dalam aktivitas lainnya, ketika Nabi menerima tamu, beliau selalu duduk menggendong Muza. Dan ketika duduk, Nabi meletakkan Muza di pahanya. Salah satu sifat Muza yang Nabi suka adalah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, seolah-olah suaranya terdengar mengikuti lantunan suara azan. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada para sahabatnya untuk menyayangi kucing peliharaannya seperti menyayangi keluarganya sendiri. Jadi dari kisah di atas, jika kita memiliki hewan peliharaan, khususnya kucing, maka rawatlah dia dan sayangilah dia, karena itu merupakan tanggung jawab kita dan kewajiban kita sebagai majikannya. Tak terkecuali dengan kucing yang datang dari luar atau kucing-kucing liar. Kita harus memberikan makan dan minum dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan bentuk dan rupa si kucing.
Entah kucing jelek ataupun kucing bagus, mereka sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menyukai orang yang mempunyai rasa kasihan dan penyayang. Maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah surga dan ganjaran yang baik. Namun sebaliknya, jika kita keji terhadap binatang, maka siksa neraka akan menanti. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa dan kemurkaannya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel yang sama. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.